Ada satu istilah yang disebut kehilangan. Kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terburuk di dunia, kesedihan orang tua yang kehilangan anaknya. Jeju dan anggota sekte Kinceng lain mengunjungi tempat di mana Jin Pyong mengisolasi diri selama 7 tahun. Namun orang pertama yang ia temui adalah kakek tua yang biasa disebut sebagai manajer. Jeju dengan ekspresi senang menanyakan kabarnya. Sang manajer merasa terkejut karena yang datang kemari adalah Jeju. Jeju bertanya apakah Jin Pyong ada di dalam. Jeju meminta kepada sang manajer untuk menyampaikan pesan kepada Jin Pyong bahwa sekte Kinceng saat ini sedang membutuhkannya. Setelah kematian Gunsang, Jin Pyong meninggalkan semuanya dan memutuskan untuk mengisolasi diri. Kondisi rumah yang lusuh itu seolah menggambarkan suasana hatinya. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri Jeju, dan ternyata orang itu adalah Jin Pyong yang nampak sudah tua. Jin Pyong mengatakan bahwa kondisinya sudah mulai baikan. Ia juga mempersilahkan mereka untuk berbincang di dalam rumahnya. Perbincangan mereka langsung mengarah kepada seorang asasin yang sudah membunuh Nam Hosan. Awalnya Jeju merasa tidak enak hati jika harus menyelidiki mengenai asasin itu melalui Jin Pyong. Namun Jin Pyong sudah mengetahui tujuan Jeju datang kemari. Menurutnya, asasin yang membunuh Nam Hosan adalah orang yang sama seperti yang membunuh Gunsang. Jeju bertanya apa yang akan kau lakukan jika memang asasin itu adalah orang yang sama dengan yang membunuh Gunsang. Jin Pyong menjawab, apa kau tahu, orang tua yang sudah kehilangan anaknya akan menjalani kehidupan yang hampa. Jadi sudah jelas, aku akan membalaskan dendam. Dan pada hari itu juga, perasaan kehilangan Jin Pyong berubah menjadi amarah. Sementara itu, Pyowol sedang berada di suatu tempat. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Ranju. Saat ini, mereka sedang berada di wilayah penginapan sekte Hundred Flower. Pyowol menyadari bahwa Ranju tidak datang seorang diri. Karena hal itu, ia pun bertanya, apa tujuanmu menemuiku? Dan benar saja, Ranju ditemani oleh Dosa dan Hyul di sana. Ranju mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir mereka meminta pendapat dari Pyowol. Ia mengatakan, maukah kau bergabung dengan kelompok kami? Pyowol balik bertanya, bagaimana jika aku menolak? Ranju melanjutkan bahwa jika kau menolak, maka terpaksa kami harus memenuhi permintaan dari klien kami, yaitu untuk membunuhmu. Hugh langsung ngegas kepada Pyowol untuk menerima tawaran bergabung ke dalam kelompok Black Cloud. Namun Dosa masih dalam keadaan tenang dan berusaha membujuk Pyowol untuk bergabung. Ia memberitahu Pyowol bahwa klien mereka adalah sekte MA. Jika Pyowol bergabung, maka kelompok Black Cloud akan memberikan laporan palsu mengenai kematian Pyowol kepada sekte MA untuk menyelamatkannya. Pyowol tidak langsung menerimanya. Ia bertanya, mengapa kalian mengkhianati klien kalian sendiri? Karena hal itu, Pyowol menolak tawaran mereka untuk yang kesekian kalinya. Baginya, kredibilitas adalah hal yang sangat penting bagi seorang asasin. Mendengar hal itu, Ranju menyimpulkan bahwa Pyowol memiliki klien seorang wanita. Padahal Pyowol mengatakan hal seperti itu hanya ingin mereka mengetahui bagaimana rasanya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Ranju seketika marah dan langsung menyerang Pyowol. Namun bagi Pyowol, serangan seperti itu sangat mudah untuk ditangkis. Bahkan serpihan dari hasil menangkis serangan itu membuat Ranju langsung terpojok. Pyowol tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Tak lama kemudian, Muryang datang dengan mengatakan bahwa percuma saja bernegosiasi dengannya. Ia mengetahui bahwa Pyowol tidak akan pernah bisa bergabung ke dalam kelompoknya. Dan saat ini, Pyowol sedang berada di atas bangunan. Muryang memerintahkan kepada mereka untuk membunuh Pyowol pada saat ini juga. Sesaat setelah Muryang memberikan perintah, pasukannya yang bersembunyi di balik semak-semak langsung mengepung Pyowol. Namun Pyowol hanya membutuhkan satu jentikan jari untuk memotong-motong mereka hingga musnah menggunakan tali benang tajam miliknya. Pyowol menyindir Muryang dengan mengatakan, kau membawa orang sebanyak ini hanya untuk membunuh satu orang. Seketika pasukannya berkumpul dan jumlahnya sangat banyak. Namun Pyowol tidak merasa panik sedikit pun. Ia justru mengatakan bahwa Muryang akan menyesalinya. Dua orang warga sedang bersantai menikmati malam yang tenang. Tak lama kemudian, kerusuhan tiba-tiba datang menghancurkan rumah mereka. Mereka merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Ternyata itu adalah Pyowol yang sedang diburu oleh pasukan Black Cloud. Melihat kedua warga itu, Pyowol menghampirinya dengan sangat cepat. Ia langsung menendang kepalanya hingga tewas. Para warga lain yang melihat hal itu merasa sangat terkejut. Salah satu teman mereka tiba-tiba saja tewas. Mereka kemudian bertanya siapa kau dan mengapa membunuh teman kami. Namun Pyowol tidak menjawab dan langsung membunuh mereka dengan cepat.
Para warga semakin banyak berkumpul dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka tidak mengetahui orang di balik jubah itu yang ternyata adalah Piowol. Hingga tak lama kemudian, pasukan Black Cloud tiba di sana. Dosa, Hyul, dan Ranju merasa bahwa ini sangatlah buruk karena warga menjadi korban dari masalah mereka. Piowol tersenyum sembari melirik ke arah mereka. Para warga mencurigai mereka semua dan bertanya siapa kalian, mengapa kalian membunuh warga. Mereka mengira bahwa Piowol ada di pihak Black Cloud. Dan itu adalah tujuan sebenarnya dari Piowol untuk mengalihkan perhatian para warga. Di tengah kecurigaan para warga, ia menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan jejak. Karena hal itu, para warga menjadikan kelompok Black Cloud sebagai target mereka. Hyul memerintahkan kepada Ranju dan Dosa untuk mengejar Piowol, sementara ia akan membereskan masalah yang terjadi di sini. Para warga yang dipenuhi amarah langsung menyerang Hyul pada saat itu juga. Sementara itu, Sekte King Cheng dan Emei masih saling bertempur. Kobaran api semakin besar mewarnai konflik yang terjadi. Muriang tidak mengira bahwa Piowol akan menyebabkan kekacauan sebesar ini di seluruh Chengdu. Di tengah pelariannya, Piowol akhirnya berhenti. Ia bertanya kepada Muriang, Ranju, dan Dosa. Apa pada akhirnya sudah mengerti apa yang kalian lakukan? Piowol melanjutkan bahwa berkat kalian medan pertempuran ini menjadi sangat indah. Ranju yang dibuat marah langsung menyerang Piowol. Namun serangan itu berhasil dihindari dengan mudah. Serangan dilanjutkan oleh Dosa dengan pedangnya. Namun lagi-lagi serangannya bisa dengan mudah dihindari oleh Piowol. Kali ini, giliran Piowol yang melakukan serangan balik. Piowol menari di atas udara dengan tali benang tajam miliknya. Dosa tidak mengira bahwa Piowol akan melakukan serangan balik. Ia pun berusaha menangkis semua serangan darinya. Ia tidak pernah melihat ada seseorang yang mengendalikan pisau kecil dengan sangat cepat seperti ini. Dosa dibuat sangat terpojok oleh serangan beruntun dari Piowol. Dan pada momen ini, Piowol sudah siap mengakhiri Dosa dengan serangan terakhirnya. Pisau kecil terakhir yang dilancarkan oleh Piowol berhasil memutuskan salah satu lengan Dosa. Dosa berteriak merasa kesakitan, sementara Ranju merasa khawatir kepadanya. Pada akhirnya, mereka tidak mampu melawan Piowol seorang. Ranju memerintahkan Piowol untuk jangan membunuh Dosa, sementara Piowol bersiap mengakhirinya. Dari kejauhan, Muriang juga memerintahkan kepada Piowol untuk berhenti. Ia kemudian melemparkan senjata tombaknya yang langsung melesat ke arah Piowol. Tombak itu melesat dengan sangat cepat, namun Piowol langsung mengangkat Dosa untuk dijadikan tameng. Pada akhirnya, Piowol membunuh Dosa bukan dengan kekuatannya, melainkan dengan kekuatan dari kaptennya sendiri. Ranju tak kuasa menahan tangisnya. Ia meminta kepada sang kapten untuk memastikan kematian Piowol hari ini juga. Di tempat lain, Guhua dan Seolran yang melihat kondisi Chengdu merasa bahwa ini adalah huru-hara yang terlalu besar. Seolran mengatakan bahwa mereka harus segera menyelamatkan rekan-rekan sekte secepatnya sebelum semuanya hancur. Guhua menyetujui hal itu. Ia tidak pernah mengira bahwa situasinya akan berjalan sangat parah. Ia kemudian berteriak, memerintahkan mereka untuk mengevakuasi diri ke penginapan Fire Dragon. Melihat kedatangan Guhua, pemilik penginapan yang bernama Pio merasa ketakutan. Guhua datang dengan mendobrak gerbang utama penginapan Fire Dragon. Pio dibuat semakin ketakutan hingga menyebut Guhua sebagai penyihir. Guhua tidak berniat untuk membunuh sang pemilik penginapan. Awalnya, Pio tidak mengizinkan Guhua dan pasukannya untuk menetap di sana, karena ini adalah tempat khusus untuk Fire Dragon dan Sekte Qingming. Namun Guhua mengatakan bahwa Sekte Qingming memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Emei. Karena sudah berani melawan, Guhua tanpa ragu langsung menyerang Pio pada saat itu juga. Pio menahan serangannya. Ia tidak mengira bahwa Guhua akan sekuat ini, padahal ia sudah memprediksikan bahwa pemimpin Sekte Emei itu kuat, namun ia tidak pernah mengira bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Pio dibuat sangat terpojok, dan pada saat itu juga, Guhua berniat mengakhirinya. Namun sebelum itu terjadi, ada seseorang yang terlebih dahulu menghadang serangannya. Guhua merasa terkejut melihat orang itu. Ia kemudian mengatakan, lama tidak berjumpa, dan ternyata ia adalah Saint Sword. Begitu juga dengan Saint Sword yang pada akhirnya mereka bisa saling bertemu dalam situasi ini. Penantian Saint Sword untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Emei selama 7 tahun akhirnya tiba. Ia sudah tidak sabar ingin segera membalaskan dendam. Merasakan energi dari Saint Sword, Guhua sedikit dibuat asing. Saint Sword mengatakan bahwa ia hanya mempelajari seni bela diri baru dalam 7 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Guhua menantikan teknik seperti apa yang dimaksud oleh Saint Sword. Guhua merasa curiga bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Saint Sword ini bukan berasal dari Sekte King Cheng. Namun Saint Sword menyanggahnya.
hingga akhirnya Guhua menyindir Sainsword mengenai assassin yang sudah mengelabuinya. Sainsword tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Guhua. Guhua memperjelas dengan mengatakan, assassin yang kau buang ke sarang ular masih hidup. Sainsword tidak pernah mengetahuinya. Yang ia tahu, assassin itu alias Piowol sudah mati menjadi makanan ular. Guhua bertanya, apa kau sudah memeriksa mayatnya? Mendengar hal itu, Sainsword merasa tergeretak. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Ia mulai mempertanyakan apakah benar assassin itu masih hidup. Guhua memberitahu Sainsword bahwa assassin itu adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Mereka sudah diobrak-abrik oleh satu orang, dipermainkan layaknya semut. Namun Sainsword tidak mempercayainya. Ia menolak untuk menerima perkataan Guhua. Karena orang yang pertama kali menyewa assassin itu adalah Guhua, Sainsword hanya fokus untuk membantai orang yang ada di hadapannya itu. Dan saat ini ia memutuskan bahwa ketujuh pedang alias seniman bela diri tertinggi Kinceng akan membela Fire Dragon untuk menghabisi Guhua. Mereka semua sudah bersiap untuk menyerang pada saat itu juga. Guhua merasa tidak ada gunanya lagi berdebat. Ia akan menghadapi mereka semua seorang diri dengan kekuatannya. Keduanya semakin memanas, hingga pertarungan pun terjadi. Piowol yang baru saja tiba di sana merasakan kesuksesan dari rencananya. Setelah itu pasukan Black Cloud masih memburu Piowol. Piowol melarikan diri dari mereka menunggu waktu yang tepat. Muriang merasa tidak percaya bahwa mereka akan kesulitan mengejar Piowol padahal sudah menggunakan kuda. Padahal Piowol hanya bergerak dengan tubuhnya sendiri. Karena hal itu, Muriang mulai menggunakan tombaknya untuk menyerang. Ia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menyerang Piowol pada saat itu juga. Namun bukannya menghindar, Piowol justru menghampiri tombak yang mereka lemparkan. Beberapa saat kemudian Piowol menghilang dari pandangan mereka. Setelah itu, ia muncul dengan membantai mereka semua. Kepala mereka terpenggal satu persatu. Muriang merasa terkejut melihat hal itu. Saat ini, Piowol berada di tengah pasukan Black Cloud yang sudah mengepungnya. Muriang mengatakan bahwa ia akan membunuh Piowol dengan tangannya sendiri. Piowol menjawab bahwa ia tidak mengerti. Ia melanjutkan bahwa orang-orang Jianghu melakukan hidup dengan cara seperti ini, termasuk sekte-sekte terkenal seperti Kinceng dan Emei. Mereka mendapatkan reputasi dari hasil membunuh banyak orang. Piowol bertanya kepada Muriang dan seluruh pasukan Black Cloud, lalu bagaimana dengan kalian? Kalian pasti sudah membunuh banyak sekali orang hanya untuk mempertahankan kelompok gelandangan seperti ini. Piowol sebenarnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir bahwa ketamakan akan menghancurkan semuanya. Mendengar perkataan Piowol, Muriang justru semakin dibuat marah. Piowol kemudian memfokuskan energi internalnya ke senjatanya. Muriang merasa heran mengapa seorang assassin seperti Piowol menunjukkan senjatanya secara terang-terangan. Hingga tak lama kemudian, ia merasakan energi internal yang sangat kuat dari dua orang ahli bela diri. Ia mengetahui bahwa satu dari keduanya adalah Guhua, namun ia tidak mengetahui siapa yang satunya lagi. Ia tidak mengetahui bahwa itu berasal dari Sainsword. Pertarungan keduanya masih berlanjut dengan cukup sengit di tengah pertempuran pasukan dari kedua sekte. Tak lama kemudian, pertarungan mereka seketika terhenti dan semua perhatian teralihkan kepada Piowol. Seolran yang melihat Piowol mulai mengingatnya. Ia pun memberitahu Guhua bahwa orang itu adalah assassin yang sedang mereka incar, yaitu Piowol. Melihat Piowol yang saat ini berada di tengah pertempuran, Sainsword merasa sangat terkejut. Pada akhirnya, ia melihat bukti dengan kedua matanya sendiri, bahwa Piowol masih hidup. Sainsword seketika marah besar hingga mengeluarkan energi internalnya yang mengerikan. Para pasukan biasa yang mendengar amukan dari Sainsword merasa kesakitan. Sementara Muriang mulai menyadari seberapa kecil dirinya dan juga kelompoknya di antara orang-orang kuat itu. Sainsword langsung mengubah targetnya kepada Piowol, dan Piowol sangat menantikan pertarungan dengannya. Meskipun Piowol sangat menantikan momen ini, namun ia masih menunggu celah yang tepat untuk melakukan serangan. Muriang dari kelompok Black Cloud, Guhua dan Seolran dari sekte Emei, dan Sainsword dari sekte Kinceng. Mereka sama-sama memburu Piowol yang masih melarikan diri. Sainsword merasa muak dengan Piowol yang hanya lari dari mereka. Namun, Seolran merasakan hal buruk. Ia mengatakan bahwa ini akan buruk jika mereka terus mengejar Piowol. Guhua membentak Seolran dan memerintahkannya untuk diam. Setelah melihat Sainsword dengan kekuatan aneh yang belum pernah ia lihat, Guhua saat ini merasa sangat marah karena sudah dilampaui oleh Kinceng. Ditambah lagi Piowol yang sangat mengganggunya. Ia berpikir untuk segera membunuh Piowol secepatnya dan melanjutkan pertarungan dengan Sainsword. Semakin mereka terus mengejar Piowol, semakin banyak pasukan yang terbantai oleh jebakan tersembunyi.
Hingga akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat yang sangat sepi dan juga bangunan terbengkalai. Muriang yang memperhatikan tempat itu mengetahui bahwa ini adalah tempat kediaman dari klan Tang. Guhua merasa heran mengapa Piowol membawa mereka ke kediaman klan Tang. Saint Sword terus berteriak kepada Piowol, sementara Piowol dengan ketenangannya akhirnya berhenti berlari. Ia menatap ke arah mereka lalu berkata, "Lihatlah ini baik-baik. Ini adalah jebakan mutlak milikku." Salah seorang ahli bela diri berusaha menyerang Piowol yang hanya berdiri santai. Piowol melancarkan serangan kecil kepadanya. Pria itu merasa bangga karena serangannya berhasil ia tahan. Namun Piowol tidak hanya melancarkan satu serangan. Serangan dari arah lain sudah siap menyerang pria itu. Pria itu pun mulai terpojok dan berusaha untuk menyerang setiap serangan dari Piowol. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat pria itu tak berdaya, lalu tewas di hadapan mereka semua. Mereka yang melihat hal itu dibuat ketakutan. Piowol memperlihatkan kepada mereka bahwa ia bukanlah seorang asasin biasa. Ternyata sebelumnya Piowol sudah merencanakan ini semua bersama Tang Socu. Pembuatan senjata dan juga racun ular untuk membantai mereka semua di sini. Segala jebakan sudah ia persiapkan di sini. Jika mereka melakukan langkah yang salah, maka senjata Piowol dengan racun ularnya akan langsung membunuh mereka. Para pasukan mulai merasa panik. Seoloran memerintahkan mereka untuk tenang. Meski begitu, mereka berada dalam tekanan yang membuat akal sehat tidak jalan. Alhasil, mereka pun terkena jebakan dari Piowol lalu tewas satu persatu. Pasukan biasa dibuat tidak berdaya oleh Piowol. Guhua yang sudah merasa sangat muak memerintahkan kepada Piowol untuk turun. Namun Piowol menjawab, "Tunggu saja, karena hidangan terbaik harus disantap di akhir." Melihat semakin banyak pasukannya terbantai, Saint Sword kembali mengamuk. Saint Sword mengatakan bahwa Piowol akan membayar semua pembunuhan yang ia lakukan terhadap Sekte King Cheng dengan nyawanya. Namun Piowol menjawab bahwa ia sudah membayarnya 7 tahun lalu ketika dibuang ke dalam sarang ular. Saat ini ia tidak memiliki hutang kepada siapapun, dan justru ia yang akan mengambil kembali hutang-hutang yang belum mereka bayar. Piowol kemudian turun dari atas bangunan, lalu menyerang Saint Sword dengan kecepatannya. Saint Sword berhasil menebas Piowol lebih awal, namun yang ia tebas hanyalah jubahnya saja. Saint Sword mengatakan bahwa Piowol sudah banyak berubah kecuali mata yang dipenuhi oleh dendam itu. Sementara Piowol menjawab bahwa tidak ada yang berubah dari Saint Sword selain kedua matanya yang nampak berbeda. Saint Sword kembali menyerang dengan tekniknya yang ia beri nama Azure Cold Crimson Dawn Slash. Melihat hal itu, Piowol segera menghindarinya. Ia kembali mencari celah untuk memberikan serangan telak kepada Saint Sword. Kecepatan Piowol sangatlah luar biasa. Ia bisa menghindari serangan sembari melancarkan serangan balik. Namun Saint Sword berhasil menahannya. Ia kembali mengatakan bahwa saat ini Piowol bukanlah asasin biasa lagi. Pertarungan keduanya berlangsung cukup sengit. Saint Sword merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Piowol selama 7 tahun terakhir di dalam kegelapan. Mengapa kemampuannya jauh melebihi para master seniman bela diri yang ada di wilayah Sichuan. Namun ia juga merasa terhibur dengan pertarungan itu. Ia kemudian diam sejenak, memfokuskan energi internal lebih kuat lagi. Dengan pedang yang diselimuti oleh energi internal merah gelap, ia pun memberikan satu serangan brutal kepada Piowol. Entah apa yang dilakukan oleh Piowol untuk mengatasi serangan terkuat dari Saint Sword, namun Saint Sword merasa bahwa serangannya sudah tepat sasaran. Ia merasa yakin bahwa kepala Piowol sudah terpenggal. Piowol mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Namun, inilah yang ia lakukan. Saint Sword merasa sangat terkejut. Piowol menahan pedang milik Saint Sword dengan tangannya sendiri. Entah bagaimana ia melakukannya, namun jelas dari sini terlihat bahwa kemampuan Piowol jauh lebih kuat daripada Saint Sword. Dengan kemampuannya yang ia beri nama Jade Destruction, Piowol berhasil menghancurkan pedang legend milik Saint Sword. Pria tua itu dibuat tidak percaya dengan apa yang sudah ia lihat. Ia berteriak, "Bagaimana kau melakukannya?" Namun seketika sebuah senjata menusuk tubuhnya dari belakang. Piowol merasa terkejut, Saint Sword diambang kematiannya. Dan ternyata itu adalah perbuatan pengecut dari Guhua yang berusaha mengakhiri hayat Saint Sword dari belakang. Saint Sword mengatakan bahwa ia tidak percaya Guhua akan menyerangnya dari belakang seperti seorang pengecut. Guhua menjawab bahwa ia tidak peduli. Jiang Hu hanya mengakui seorang pemenang. Saint Sword melanjutkan, "Apa kau tidak merasa malu di hadapan semua orang sebagai pemimpin sekte melakukan hal seperti ini?" Guhua kembali menjawab bahwa setelah sekte Emei menguasai seluruh wilayah Sichuan, tidak akan ada yang bisa menentang aksinya, atau mereka akan mati.
Adu mulut terjadi di antara keduanya dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya Guhua mengakhiri Science Sword untuk selamanya. Ia kemudian berterima kasih kepada Pure karenanya ia berhasil melangkahi King Cheng. Pure hanya terdiam mendengar hal itu, dan sebagai ucapan terima kasih, Guhua mengatakan bahwa ia akan memberikan rasa sakit yang tidak pernah terkirakan kepada Pure. Pure membuka mulutnya, mengatakan jika bukan karena ambisi dan keserakahan nenek iblis itu, mungkin ia akan menjalani kehidupan yang normal, dan ia sendiri lebih menginginkan hal itu. Namun saat ini sudah terlambat karena ia sudah menjadi seorang asasin alias pembunuh karena keserakahan Guhua. Pure mulai menyerang, meminta kepada Guhua untuk melihat seberapa mengerikan dirinya saat ini. Guhua terus menahan serangan dari Pure, namun Pure terus melancarkan serangannya dengan sangat kuat. Seolran yang melihat pertarungan keduanya mulai merasa khawatir. Namun Guhua merasa besar kepala karena sudah berhasil menahan setiap serangan dari Pure. Sekarang gilirannya yang akan memberikan serangan kepada Pure. Serangan Guhua menembakkan energi internal dengan sangat kuat ke arah Pure. Namun Pure ternyata masih bertahan tanpa luka sedikit pun. Tanpa disadari oleh Guhua, Pure sudah menyiapkan serangan balik dari arah atas dengan pisau-pisau kecil miliknya. Namun serangan itu juga nampaknya masih bisa ditahan oleh Guhua dengan kemampuannya. Guhua mengejek Pure dengan mengatakan, "Apakah hanya itu kemampuanmu?" Pure kemudian menapakkan tangannya ke tanah, lalu menjawab, "Ayo, kita cari tahu seberapa kuat kemampuanku." Tangannya yang ditapakkan ke tanah mengirim tali benang tajam untuk mengikat kaki Guhua. Ia tidak mengira bahwa Pure bisa melakukan hal itu. Setelah itu, Pure berlari secepat mungkin. Ia menarik kaki Guhua, lalu menggunakan kemampuan andalannya yaitu Sweep Mind dan juga Black Lightning secara bersamaan. Pure menggunakan Sweep Mind untuk meningkatkan kecepatan berpikirnya hingga batas maksimal, dan juga Black Lightning untuk meningkatkan kemampuan fisiknya hingga batasan maksimal juga. Guhua tidak menyadari apa yang terjadi. Pure langsung menyerang dengan telak. Pada momen ini, ia bisa bergerak setara dengan kecepatan suara. Serangan telak itu membuat Guhua tidak berdaya. Ia terlempar puluhan meter dari sana. Seolran merasa sangat khawatir, sementara Guhua masih belum menyadari serangan Pure. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sudah terjadi. Ia tidak bisa melihat Pure, dan hanya dalam beberapa detik ia langsung sekarat seperti ini. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan Pure berada di tingkat yang tidak bisa diperkirakan olehnya. Ia juga menyadari bahwa dirinya sudah dikalahkan, namun ia tidak ingin mati. Ia memerintahkan kepada Seolran dan juga Muriang sang kapten dari Black Cloud untuk membunuh Pure pada saat itu juga. Mendengar perintah itu, keduanya langsung bersiap meskipun sudah gemetar. Pure mengatakan bahwa ini sangat tidak enak dilihat. Ia melanjutkan, "Bisa-bisanya kau mengorbankan dua orang hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri yang sudah tua," ucap Pure kepada Guhua. Meski begitu, keduanya bukanlah hambatan bagi Pure untuk membunuh Guhua. Ia melewati Muriang dan mengunci targetnya yang tidak lain adalah Guhua. Tak disangka Muriang melancarkan serangan dari arah belakang kepada Pure, namun lagi-lagi itu bukanlah masalah. Pure memberikan serangan balik kepada Muriang yang langsung menumbangkannya. Kali ini ia harus menghadapi Seolran yang juga berusaha melindungi masternya. Serangan pertama dari Seolran bisa dihindari dengan mudah oleh Pure. Ia terus berlari dengan sangat cepat tanpa mempedulikan Seolran sama sekali. Pada akhirnya ia berhasil melewati Seolran dengan mudah, yang saat ini ia terpaku merasa keheranan. Seolran bertanya-tanya mengapa Pure tidak menyerang balik kepadanya. Dan saat ini, Pure sudah berhadapan langsung dengan Guhua. Ia sudah siap membunuhnya. Aura gelap berbentuk ular menyelimuti dirinya dan juga Guhua. Guhua berada dalam ilusi yang dibuat oleh Pure. Ia melihat ular berbisa di lengannya, dan juga ribuan ular lain di sekitarnya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ular berukuran sangat besar sudah siap melahapnya pada saat itu juga. Ia berteriak bahwa Pure sudah menghancurkan rencananya untuk menguasai Sichuan. Dan beberapa saat setelahnya, ia pun tewas di tangan Pure. Pure merasa miris karena kalimat terakhir dari Guhua menunjukkan penderitaannya sendiri, yaitu harapan yang tidak pernah bisa dicapai olehnya. Muriang dari Black Cloud, Seolran, orang-orang dari sekte King Cheng dan Emei, mereka semua tidak percaya bahwa Master Tetua Brilliance akan dikalahkan secara langsung oleh Pure. Mereka tidak tahu manusia seperti apa Pure dan mengapa ia sangatlah kuat. Mereka mulai menyebut Pure sebagai The River. Ketika Pure melirik ke arah mereka, mereka merasa ketakutan dan beberapa sangat terintimidasi. Seolran menyadari bahwa ini adalah masalah besar.
Orang-orang kuat sudah dikalahkan oleh Beowulf seorang. Ia mengalahkan petinggi sekte King Cheng dan juga pemimpin sekte Emei. Si Chuan saat ini berada di tangannya. Seolran tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Beowulf melirik ke arah Seolran. Seolran merasa terkejut, namun Beowulf tidak melakukan apapun kepadanya. Ia tahu di antara semua orang yang terlibat dalam masalahnya, hanya Seolran yang benar-benar memiliki hati yang bersih. Hingga tak lama kemudian, Saint Sword bangkit. Tidak diketahui sebelumnya ia sudah tewas atau belum. Namun saat ini, ia bangkit dengan kekuatan yang tidak biasa. Matanya menyala, dan energi yang dipancarkan sangatlah kuat. Bawahannya bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Master?" Namun Saint Sword langsung mengangkat pedangnya. Ia lalu berjalan ke arah Beowulf. Orang-orang dari sekte Emei mengenali energi yang dipancarkan dari tubuh Saint Sword. Energi itu berasal dari sekte demonik. Beowulf merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar dari ketika ia menghadapi Saint Sword sebelumnya. Pergerakannya hampir setara dengan kecepatan Beowulf. Mereka merasa tidak percaya bahwa Saint Sword sudah mempelajari seni bela diri dari sekte demonik. Saint Sword kehilangan kendali dan bergerak berdasarkan energi demonik yang mengisi seluruh tubuhnya. Namun Beowulf masih tetap tenang. Ia menyadari bahwa saat ini Saint Sword tidak memiliki akal sehat, alias tidak waras. Sangat mudah bagi Beowulf untuk menjalankan siasat serangannya ketika menghadapi musuh yang tidak memiliki otak. Sekuat apapun musuhnya, jika tidak waras itu sama sekali tidak menjadi ancaman. Pertarungan berada di bawah kendali Beowulf yang cerdas, dan hanya dalam sekali serang, Saint Sword dibuat tidak berdaya. Ia berteriak kesakitan, hingga pada akhirnya ia pun kalah dalam sekejap. Energi demoniknya menghilang, lalu ia pun tumbang di hadapan Beowulf. Tak lama kemudian, seseorang tiba di sana menghentikan Beowulf. Dan ternyata orang itu adalah Jeju yang sebelumnya diutus oleh Joe untuk menghentikan Saint Sword. Huru-hara pertempuran yang terjadi cukup panjang menghabiskan waktu semalaman penuh, hingga matahari terbit dan hari mulai menuju siang. Jeju merangkul tubuh Saint Sword yang berada di ambang kematiannya. Jeju bertanya kepada Saint Sword, "Mengapa kau mempelajari seni bela diri demonik?" Saint Sword menjawab bahwa ini semua demi kepentingan sekte, dan setelah itu ia pun tewas. Jeju merasa sedih sekaligus kecewa kepada Saint Sword, karena dengan mempelajari seni bela diri demonik, kehormatan sekte King Cheng sudah jatuh. Begitu juga dengan Guhua, mereka tidak percaya dengan pemandangan yang dilihat saat ini. King Cheng mempelajari seni bela diri demonik yang terlarang, dan sekte Emei menusuk King Cheng dari belakang seperti seorang pengecut. Mereka tidak mampu menghentikan satu orang asasin. Karena peristiwa ini, aliran di dalam Sichuan akan berubah mulai hari ini dan seterusnya. Dan ini semua karena Beowulf. Seolran kemudian menghampiri Beowulf. Tak disangka ia meminta izin kepadanya untuk membawa mayat Guhua ke Gunung Emei bersama anggota sekte yang tersisa. Dalam kata lain, ia memutuskan untuk mundur. Anggota sekte Emei berkata kepada Seolran untuk jangan memohon seperti itu kepada seorang pembunuh alias Beowulf. Namun Seolran menatap tajam ke arah mereka mengisyaratkan untuk diam. Tidak ada orang yang bersikeras untuk membalaskan dendam dalam situasi ini. Ia memilih keputusan yang bijak untuk menghentikan semuanya dan bertahan hidup. Beowulf belum memberikan jawaban. Begitu juga dengan Jeju yang tiba-tiba meminta izin kepada Beowulf untuk membawa pulang mayat Saint Sword. Ia sangat memohon kepada Beowulf. Mereka tidak menyangka seorang eksekutif King Cheng seperti Jeju akan melakukan hal seperti ini. Ini semua mereka lakukan demi masa depan sekte. Jika mereka bersikeras, maka Beowulf akan menghancurkan kedua sekte itu hingga tak tersisa. Beowulf menjawab permohonan mereka dengan mengatakan, "Jika aku melepaskan kalian, maka kalian pasti akan merencanakan balas dendam suatu hari nanti." Untuk meyakinkan Beowulf, Seolran bersumpah bahwa sekte Emei akan melakukan balas dendam kepadanya. Begitu juga dengan Jeju yang tidak ingin menambah pertumpahan darah lagi. Beowulf kemudian bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayai kalian?" Seolran akan berusaha meyakinkan Beowulf dengan apa yang ia bisa. Begitu juga dengan Jeju. Mereka berdua pada akhirnya tunduk di hadapan Beowulf dengan penuh kepasrahan. Beowulf kemudian mengizinkan mereka untuk pergi pada saat itu juga. Dengan insiden ini, semua murim Sichuan jatuh ke dalam keterpurukan. Sekte Emei dan King Cheng yang berjuang keras untuk kekuasaan sudah menghentikan aktivitas mereka. Begitu juga dengan sekte lain yang fokus terhadap pemulihan kerugian. Banyak orang menderita kerugian besar. Namun tidak ada satupun yang berani untuk melakukan balas dendam kepada Beowulf yang dikenal sebagai legenda dengan sebutan The River. Dan
Begitulah akhir cerita dari Grim River of the Drifting Moon Season 1.